Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Nah, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, kali ini kita ada informasi lagi yang sangat-sangat menarik. Seperti yang kita saksikan di awal video tadi, nampaknya ada yang lagi mesra, ada yang mau jilat ludah sendiri ya. Ini antara Anies dan juga Ahok. Nah, akan kita simak juga antara persahabatan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nah, kalau Ahok pernah menyampaikan tidak ada cerita antara Ahok dan Anies. Tidak ada cerita antara Anies dan Ahok, intinya seperti itu ya. Tapi berbeda dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi pernah bilang ke Pak Prabowo pada waktu debat presiden di tahun 2019 ya. Pak Jokowi bilang, percayalah Pak Prabowo ya, persahabatan antara saya dan Pak Prabowo tidak akan pernah putus. Dan itu dibuktikan sampai dengan saat ini. Sampai dengan Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden dan sekarang Pak Prabowo yang menjabat sebagai presiden. Persahabatan mereka masih tetap utuh. Walaupun banyak pihak-pihak yang memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tapi tidak pernah tidak pernah berpengaruh ya. Tidak pernah berpengaruh antara hubungan atau persahabatan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sampai dengan saat ini mereka tetap solid, mereka tetap bersahabat. Nah, seperti apa videonya? Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah berasa ya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya Pak Ma'ruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Anies sangat Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, it's okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan. Tidak ada yang namanya Ahok, Anies, Ahok. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Sekali lagi nih ya, yang sekarang lagi mesra. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain.
Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih ada saja dan semakin banyak. Ya. Pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya. Saya termasuk yang apa ya? Saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI, ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani, ya. Kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK, ya. Kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi, ya, apa yang dia rilis, ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti, ya, terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif, ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak, ya. Terkorup. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini, ya. Jadi dia tidak responsif, ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal, ya, dalam nasihat-nasihat orang bijak, ya, di Jawa. Filosofi Jawa, ya, apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok opo sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang gak perlu dilihat. Kemudian yang terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Dan saya yakin sekali tidak berani dia, nggak berani dia bongkar aja, karena statusnya tidak akan pernah berubah. Saya rasa KPK cepat tangkap nih kita, biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia, ya. Menurut saya narasi sesat ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Apa yang mau ditakutin dan apa yang disampaikan Hasto, yang ada diketawain buat lucu-lucuan. Oh, Hasto lagi ini paranoid. Makanya saya bilang Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno, jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini. Makanya kita buat lucu-lucuan, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur tiba-tiba TSK. Saya yakin ya, ini gertak sambal lah. Kita tantangin Hasto sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap memang karena ini debat luar biasa. Tak hanya Pak Jokowi. Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak juga. Intinya seluruh keluarga Pak Jokowi itu kena. Sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Ya hanya tersenyum. Kalau kita berbeda tentang kenegaraan. Lanjut lagi ya. Kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo. Oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Ini kasusnya Hasto. Jadi bagaimana gitu? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda,
Tapi maaf Pak, hati-hati Pak, yang ABS sama Bapak itu loh. Saya ini kenal banyak presiden Pak. Pak Harto saya kenal, Pak Sampai Habibie. sekarang kabarnya Dan sudah lama jadi orang Indonesia. Terlalu banyak Pak. ABS. Bagus Pak, bagus Pak, bagus Pak. Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua sahabat saya, Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Hormat ya. Asal Bapak senang, ABS, asal Bapak senang. Iya. Cari muka. Nah ya, udah jelas kan, Anies, Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dua pasangan pemimpin yang berbeda jauh ya kalau menurut saya. Yang satunya indikasi jilat udah sendiri, tapi yang satunya real, fakta dan nyata. Sampai dengan saat ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo solid bersahabat dengan baik ya. Sampai dengan saat ini Pak Jokowi nggak lagi jadi presiden, Pak Jokowi sekarang sebagai presiden, mereka tetap baik. Nah ini untuk kita semua ya, janganlah terlalu fanatik dengan mendukung ya, mendukung tokoh-tokoh ya, mendukung para pemimpin lah ya. Jangan terlalu fanatik, karena yang namanya politik kita ini tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas yang patut kita contoh itu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, sosok negarawan yang sangat-sangat luar biasa ya, tak hanya untuk Indonesia tapi mungkin juga di seluruh dunia ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.